Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terkenal di mancanegara dengan keindahan alamnya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas 1,90 juta kilometer persegi. Indonesia mempunyai bentang alam yang sangat mempesona, mulai dari Aceh hingga Papua. Tak heran jika para wisatawan terus bertambah, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menyaksikan ragam keindahan alam wisata Indonesia. Karena keindahan alam Indonesia yang tak terkira, Anda tak perlu berlibur jauh-jauh ke luar negeri. Berikut ini keindahan alam Indonesia yang sangat menarik untuk dikunjungi. Salah satu pulau di Indonesia bagian timur selain Pulau Bali yang banyak dikunjungi wisatawan untuk berlibur karena keindahan pantai dan lautnya adalah Kepulauan Gili Lombok. Kepulauan Gili terdiri dari 3 pulau, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pulau Gili Lombok memiliki keindahan alam eksotis dan merupakan destinasi utama pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitu Anda menginjakkan kaki di pulau ini, keindahan yang dimiliki Pulau Gili Lombok sudah dapat Anda rasakan. Pulau Gili Lombok terletak di sebelah barat Pulau Lombok yang terkenal dengan keindahan pantai pasir putih serta air laut bening, terumbu karang yang masih terjaga, dan udara bebas polusi. Banyak sekali aktivitas yang dapat Anda lakukan ketika berlibur di Pulau Lombok, di antaranya yaitu melakukan aktivitas water sports seperti snorkeling, scuba diving, berenang, bersepeda, atau sekedar duduk santai di pinggiran pantai pasir putih, menikmati pemandangan alam sambil menikmati makanan yang disajikan. Pemandangan alam berikutnya yaitu Kawah Ijen. Kawah Ijen terletak di ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut, lebih tepatnya di puncak Gunung Ijen. Kawah Ijen ini terbentuk alami akibat letusan fenomena api biru atau blue fire bisa ditemukan di kawasan Gunung Ijen yang berada di puncak gunung bersifat asam itu. Kedalamannya dan keluasan kawah masing-masing mencapai 200 meter dan 5.466 hektar. Untuk melihat api biru di Kawah Ijen ini, banyak wisatawan yang mendaki gunung tersebut di malam hari karena memang waktu terbaik untuk menyaksikan atraksi api berwarna biru di puncak Gunung Ijen adalah pada dini hari menjelang fajar, yakni antara pukul 2 sampai pukul 3 WIB. Pendakian di malam hari juga dilakukan agar tidak ketinggalan api biru tersebut, mengingat jarak pendakian dari pos Paltuding ke puncak Ijen sekitar 3,8 km dengan waktu tempuh berjalan kaki sekitar 2,5 sampai 3 jam. Keindahan alam Indonesia berikutnya ialah Puncak Jayawijaya. Sejatinya Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memang memiliki iklim tropis sepanjang masa, sehingga tidak memungkinkan adanya turun salju di wilayahnya. Namun, keajaiban alam sering muncul di Indonesia. Salah satunya yaitu salju abadi di puncak Gunung Jayawijaya. Di puncak Jayawijaya yang merupakan puncak gunung tertinggi di Indonesia ini, salju terhampar begitu luas, ketinggiannya yang mencapai 4.884 membuat salju abadi pun menutupi puncak gunung di Papua ini. Salju di puncak
Jayawijaya merupakan salah satu fenomena alam yang unik karena es alami biasanya tidak turun di sepanjang khatulistiwa. Jika dilihat dari udara, puncak Jayawijaya bagaikan permadani yang diselimuti tudung putih. Jika matahari sedang cerah, maka hamparan salju tersebut akan memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan namun tetap mengagumkan. Keindahan puncak Jayawijaya atau yang lebih dikenal para pendaki sebagai piramida Carstensz terdaftar sebagai satu dari 7 puncak benua atau Seven Summit yang sangat fenomenal dan menjadi incaran para pendaki gunung di berbagai belahan dunia. Carstensz diambil dari nama penemu pegunungan ini dan Carstensz yang melihat adanya puncak gunung bersalju di daerah tropis melalui sebuah kapal laut di tahun 1623. Berada di puncak Jayawijaya atau di puncak Carstensz merupakan impian para pendaki gunung. Pulau Bintan adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau yang terdiri dari hampir 3.000 pulau besar dan kecil, terbentang di seberang Singapura dan Johor Baru, Malaysia. Pulau ini melebar dari Malaka ke Laut Cina Selatan. Tanjung Pinang merupakan ibu kota provinsi ini, terletak di pantai barat selatan Bintan. Secara strategis terletak di semenanjung selatan Malaysia di mulut Selat Malaka. Kepulauan Riau dahulu pada abad pertama Masehi merupakan tempat favorit bagi kapal dagang India dan Cina. Tujuan wisata teratas di sini adalah Bintang Resort, destinasi wisata berupa pantai yang spektakuler di utara pulau dengan luas 23.000 hektar di atas pasir putih yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Pulau ini juga memiliki riwayat yang menarik di Tanjung Pinang dan Penyengat, yang menawarkan kesempatan untuk surfing, bertualang, dan ekowisata untuk pelajar dan keluarga, tetapi juga ideal untuk bersantai dan kesehatan. Sementara bagi mereka yang suka menyelam, Kepulauan Anambas di Laut Cina Selatan menawarkan lokasi menyelam yang masih alami dan dapat dijangkau dari Tanjung Pinang. Sedangkan Kepulauan Natuna dapat dijangkau dari Batam. Selain itu, salah satu destinasi wisata di pulau ini adalah Pantai Trikora dan Pantai Lagoy yang telah terkenal di dunia. Tercatat lebih dari ratusan ribu turis mancanegara mengunjungi Lagoy setiap tahunnya. Kawasan pariwisata Lagoy terletak di bagian utara Pulau Bintan dan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan. Keindahan alam Indonesia berikutnya yaitu Taman Nasional Baluran yang terletak di Situbondo, Jawa Timur. Taman Nasional Baluran ini merupakan sebuah taman nasional dengan luas area 25.000 hektar. Anda jangan mengira taman nasional ini seperti taman-taman lain yang berupa hutan belantara. Memang, pada sebagian wilayahnya, Taman Baluran menyediakan juga tempat konservasi alam berupa hutan lindung. Tetapi, wilayah utama wisata Baluran adalah hamparan padang rumput yang amat luas. Luas savana Baluran ini mencapai 1/3 dari luas keseluruhan Taman Nasional, yaitu 10.000 hektar. Savana Baluran ini adalah savana terluas yang dimiliki Pulau Jawa. Lokasi Taman Nasional Baluran Jawa Timur ini digadang-gadang mirip dengan savana yang berada di benua Afrika. Tidak salah lagi, rerumputan yang terbentang di sepanjang mata memandang, pohon-pohon dengan batang yang mekar terlihat 1-2 di atas rumput, dan yang paling menyejukkan mata adalah background Gunung Baluran yang tinggi menjulang yang terlihat mulai dari pangkal hingga pucuk gunung
dalam cuaca cerah. Tepat sekali jika julukan Afrika Van Java melekat pada Taman Baluran ini. Taman Nasional Baluran melindungi hewan-hewan padang rumput seperti banteng, kerbau, rusa, monyet berekor panjang, dan burung pemilik ekor panjang, burung merak. Anda bisa melihat keberadaan mereka yang sedang merumput di tengah savana. Sekali-kali sekawanan rusa akan melintasi kendaraan Anda yang sedang melewati jalan. Pemandangan ini kerap kali dijumpai di padang rumput seperti ini, seolah-olah Anda akan dibawa jauh melompat ke Afrika dengan dilihatkan situasi demikian. Mari berjelajah di kawasan Taman Baluran. Secara terperinci, tempat wisata ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan bentuk wilayah yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadikan keunikan Taman Baluran ini. Luasnya yang mencapai puluhan ribu hektar membuat kawasan ini seperti sebuah desa yang dihuni oleh berbagai macam satwa. Tempat yang alami ini sering digunakan oleh para ahli maupun mahasiswa untuk penelitian ilmu pengetahuan alam, mengembangkan dan menunjang budidaya, selain tujuan utamanya sebagai tempat pariwisata. Dieng Plateau atau Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah di Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hijau pegunungan dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Selain alamnya yang elok tiada dua, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata yang ada di Dieng yaitu kawah, telaga, dan kompleks kawasan Candi Hindu yang mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung kembali. Bukan hanya dikenal oleh negara sendiri, namun nama Dieng juga telah bergaung hingga ke negeri seberang. Gabungan antara keindahan panorama alam dan keagungan budaya sisa peninggalan masa lalu menjadikan Dieng memiliki nilai tambah tersendiri dibanding dengan yang lain. Banyak orang yang telah mengunjungi berbagai tempat wisata di seluruh pelosok dunia dan jarang ada yang seperti Dieng. Terlebih lagi dalam soal jarak tempuh antar objek. Hampir semua objek wisata yang ada di Dieng saling berdekatan dengan wilayah porosnya. Keindahan alam Indonesia berikutnya yaitu Tanah Toraja. Tanah Toraja merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai macam objek wisata yang mengagumkan. Wisata alam yang eksotis maupun keragaman budayanya akan membuat wisatawan berdecak kagum. Berikut ini pemandangan alam dan tempat wisata yang ada di Tanah Toraja. Bila tertarik dengan wisata di ketinggian, Anda bisa mengunjungi Pangu-Pangu Makale yang termasuk ke dalam agrowisata. Terletak di perbukitan, pemandangan alam di tempat ini begitu indah. Belum lagi suasana yang sejuk akan menenteramkan hati. Hal ini memang menjadi ciri khas untuk wisata yang berada di perbukitan. Tidak salah bila tempat wisata ini sering disebut sebagai negeri di atas awan. Wisatawan dapat menikmati indahnya pepohonan yang bertebaran, juga hijaunya semak belukar yang menghampar. Menikmati panorama bukit dan gunung juga dapat dilakukan dari sini. Selain itu, memandang kota Makale dari tempat ini akan menjadi hal yang menakjubkan bagi kegiatan wisata Anda. Selain Pangu-Pangu Makale, Anda juga akan dihadapkan dengan negeri di atas awan lainnya, yaitu Totombi.
Objek wisata ini berada di Dusun Lembang, Desa Benteng Mulu, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Wisatawan dapat menikmati panorama sunset maupun sunrise yang mempesona. Menikmati negeri di atas awan tentu harus menyiapkan jaket yang tebal agar dapat menahan hawa dingin. Tempat wisata Tanah Toraja berikutnya adalah kawasan desa yang bersejarah, tempat di mana rumah adat Tongkonan, rumah adat khas Sulawesi Selatan yang paling tua di Tanah Toraja dan masih terjaga hingga sekarang. Untuk mencapai ke sana, kamu harus menempuh perjalanan selama 7 jam dari Makassar. Sesampainya di desa, kamu akan melihat lingkungan yang masih sangat asri dengan atmosfer udara yang jauh lebih sejuk dari kota Makassar, dan lokasi desa ini berada di wilayah perbukitan yang sangat terjal. Itulah keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia. Kita patut bersyukur atas segala limpahan karunia Allah terhadap negeri tercinta ini. Maha besar Allah atas segala karunia-Nya. Maha besar Allah atas segala ciptaannya yang sungguh indah luar biasa ini. Masih banyak keindahan-keindahan alam yang lain yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.